Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, gimana kabarmu nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang, dan semakin sukses. Amin. Nah sahabat, di video kita kali ini konten segmennya itu tentang tanya jawab izin usaha UMKM, dimana kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk memahami dan mendapatkan peta poligon pada sistem OSS. Nah di konten kali ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami mengenai bagaimana sih caranya untuk memahami dan mendapatkan peta poligon di dalam sistem OSS. Oleh karena itu, buat kalian yang penasaran dan kalian ingin tahu, maka kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk ke muka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilary channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kami dari HC, apa sih itu poligon di OSS RBA dan mengapa penting nih bagi pelaku usaha? Jadi sahabat, poligon di OSS ini adalah fitur peta digital yang digunakan untuk menggambar batas lokasi usaha secara geografis. Disebut poligon karena bentuknya itu berupa garis yang menghubungkan beberapa titik di peta. Nah, membentuk area seperti segi banyak. Nah, fitur ini penting nih untuk menunjukkan lokasi pasti tentang kegiatan usaha kalian, terutama jika ingin mengurus izin yang berkaitan dengan ruang atau wilayah seperti PKKPR. Next pertanyaan, Kamil Aceh, apa sih fungsi utama poligon di OSS dan apakah wajib diisi? Jadi sahabat, poligon ini berfungsi untuk menunjukkan lokasi spesifik kegiatan usaha di peta digital. Nah, ini penting nih sebagai dasar verifikasi persetujuan ruang seperti PKKPR dan perizinan lainnya. Nah, pengisian poligon ini wajib dilakukan ya jika jenis usaha Anda itu memerlukan PKKPR, terutama nih untuk usaha dengan lokasi tetap seperti pabrik, gudang, atau tempat produksi. Next pertanyaan, Kamil Aceh, apa sih hubungan poligon dengan PKKPR dan apa bedanya dengan titik koordinat biasa? Jadi sahabat, poligon di OSS ini digunakan untuk menggambar area lokasi usaha agar sistem ini bisa mengecek apakah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Ini penting untuk mendapatkan PKKPR, yaitu persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, berbeda nih dengan titik koordinat yang hanya menunjukkan satu titik. Nah, poligon ini menunjukkan seluruh area usaha di dalam bentuk gambar segi banyak di peta digital. Next pertanyaan, Kamil Aceh, siapa sih yang perlu menggambar poligon di OSS ini dan apakah UMKM wajib menggunakannya? Jadi sahabat, poligon di OSS ini perlu digambar oleh pelaku usaha nih yang mengajukan PKKPR, terutama nih untuk usaha dengan skala menengah, besar, atau usaha yang berbasis lahan seperti pertanian, tambak, ataupun pabrik. Nah, UMKM skala kecil ini biasanya cukup memakai titik lokasi atau geolokasi saja, kecuali jika usahanya itu berkaitan langsung dengan penggunaan lahan. Nah, perlu diingat ya, jika poligon sudah disimpan untuk pengajuan PKKPR, maka perubahannya itu tidak mudah, harus lewat pengajuan ulang atau revisi. Next pertanyaan, Kamil Aceh, apa sih tujuan menggambar poligon di OSS ini dan bagaimana sih manfaatnya bagi UMKM? Jadi sahabat, tujuan utama menggambar poligon di OSS ini adalah untuk memastikan lokasi usaha sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sehingga bisa diverifikasi oleh instansi pemerintah. Nah, bagi pelaku UMKM, ini membantu memberikan kepastian hukum atas lokasi usaha dan mempercepat pengurusan izin lainnya seperti PKKPR, IMB, PBG, AMDAL jika diperlukan. Next pertanyaan, Kamil Aceh, bagaimana nih penggunaan poligon di OSS membantu pengembangan usaha dan percepatan izin? Ya sahabat, dengan menggambar poligon, lokasi usaha itu bisa langsung diverifikasi apakah sesuai tata ruang. Nah, ini mempercepat proses izin karena sistem OSS ini terhubung ke GIS pemerintah. Selain itu, poligon ini membantu
usaha lebih transparan, mudah diawasi, dan berpeluang ikut tender, lalu mengakses pembiayaan atau ekspansi karena lokasinya sudah sah secara hukum. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih syarat dan jenis usaha yang wajib menggunakan Polygon di OSS? Jadi sahabat, untuk menggunakan Polygon di OSS ini, pelaku usaha itu harus punya akun OSS aktif ya, lalu sudah mengisi NIB, dan usahanya itu termasuk yang wajib punya PKKPR seperti pertambangan, pertanian, pabrik, konstruksi, SPBU, pariwisata berbasis lahan, atau properti. Nah, tidak harus punya sertifikat tanah, tapi harus ada nih bukti sah penggunaan lahan seperti sewakah, hak gunakah, atau kepemilikan. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah UMKM yang menyewa ruko perlu menggambar Polygon? Dan siapa sih yang bisa mengisinya? Jadi sahabat, UMKM yang usahanya di ruko atau tempat kecil biasanya cukup pakai titik lokasi saja ya, tidak perlu Polygon. Kecuali nih kalau usahanya itu melibatkan lahan yang luas. Nah, pengisian Polygon ini juga bisa dibantu pihak ketiga seperti konsultan, asal pelakunya usaha ini memberikan data lokasi dan juga akses akun OSS-nya. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih cara menggambar Polygon di OSS dan apa sih yang harus diperhatikan? Jadi sahabat, untuk mulai menggambar Polygon nih, login ke OSS, pilih NIB, lalu ajukan PKKPR, masukkan lokasi, lalu klik gambar Polygon. Nah, cari lokasi usaha di peta, lalu klik minimal 3 titik untuk mengelilingi area. Idealnya sih mengikuti batas lahan. Nah, setelah selesai, nanti sistem ini otomatis akan mengecek kesesuaian tata ruang. Jika lokasinya ditolak, pelaku usaha ini bisa mengganti lokasi atau mengajukan revisi tata ruang ke instansi yang terkait. Next pertanyaan, Kamil HC, berapa lama sih dan apakah ada biaya saat menggambar Polygon di OSS ini? Jadi sahabat, menggambar Polygon di OSS ini biasanya hanya butuh waktu sekitar 5-15 menit jika data lokasinya jelas ya. Nah, verifikasi PKKPR setelah itu bisa memakan waktu hingga 5 dengan 7 hari kerja, tergantung nih dari instansi teknisnya. Nah, pengisian Polygon gratis di OSS, dan untuk pelaku UMK umumnya nih proses PKKPR juga tidak dipungut biaya kecuali jika kalian menggunakan jasa konsultan. Nah, jika salah menggambar Polygon tidak dikenakan biaya, tapi pastinya bisa menghambat proses dan perlu revisi yang memakan waktu. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih keuntungan UMKM jika menggunakan Polygon di OSS dengan benar? Jadi sahabat, Polygon ini membantu lokasi usaha menjadi lebih legal dan tertata sehingga memudahkan pengurusan izin lingkungan, IMB, PBG, dan perizinan lainnya. Nah, legalitas yang jelas ini juga mempermudah akses pembiayaan dari bank atau investor serta meningkatkan kredibilitas usaha di mata pemerintah. Manfaatnya ini tergantung jenis dan lokasi usahanya, tapi secara jangka panjang ini bisa mempercepat ekspansi, mencegah konflik lahan, dan mendukung keberlanjutan usaha kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah Polygon di OSS ini bisa digunakan untuk banyak usaha atau lokasi dan bagaimana sih ketentuannya? Jadi sahabat, Polygon ini bisa digunakan untuk lebih dari satu usaha selama masih dalam satu lokasi dan NIB yang sama ya. Nah, jika ada beberapa lahan bisa digambar dalam satu Polygon atau beberapa, asalkan batasnya jelas. Nah, Polygon juga bisa digunakan untuk lokasi yang belum dibangun, justru lebih baik diajukan sejak awal nih. Nah, untuk usaha nih seperti industri, pertambangan, pertanian besar, properti, dan pariwisata berbasis lahan, penggunaan Polygon ini sangat dianjurkan ya. Nah, Polygon yang sudah digambar itu bisa digunakan kembali jika lokasi dan peruntukannya tidak berubah. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih kelebihan penggunaan Polygon di OSS bagi UMKM? Jadi sahabat, Polygon ini memberikan legalitas yang jelas terhadap lokasi usaha kalian, lalu terintegrasi langsung dengan sistem perizinan seperti PKKPR dan memudahkan pelacakan serta pengawasan oleh pemerintah. Nah, ini membantu UMKM itu lebih tertib administrasi dan siap berkembang secara legal. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih kekurangan penggunaan Polygon di OSS bagi UMKM dan bagaimana nih cara mengatasinya? Jadi sahabat, Polygon ini bisa membingungkan ya bagi pelaku usaha awam karena butuh pemahaman dasar pemetaan dan juga akses internet. Nah, di daerah terpencil, lokasinya kadang sudah terbaca di peta. Jika salah menggambar atau lokasi tidak sesuai dengan tata ruang, maka izin usaha itu bisa ditolak atau menimbulkan masalah hukum. Untuk mengatasinya, UMKM ini disarankan menggunakan jasa pendamping OSS, konsultan, ataupun ikut pelatihan dari pemerintah. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih dampak menggambar Polygon di OSS bagi usaha dan apakah relevan untuk semua jenis usaha?
Jadi sahabat, sebelum menggambar poligon, lokasi usaha ini belum terverifikasi sehingga sulit mengurus izin lanjutan. Nah, setelah digambar, lokasinya jadi jelas dan mempermudah proses izin seperti PBG atau IMB digital dan juga PKKPR. Ini juga membuka peluang ikut tender proyek pemerintah karena lokasi usahanya sudah legal. Meski awalnya terasa sulit dibagi UMKM, dengan panduan dan latihan, poligon ini bisa digambar sendiri. Untuk usaha online, poligon ini tidak terlalu relevan kecuali jika punya gudang atau lokasi produksi. Next pertanyaan, Kamil Aceh, apa sih contoh usaha yang membutuhkan poligon USS dan apa akibatnya nih jika tidak menggunakannya? Oke sahabat, contohnya nih petani dengan lahan lebih dari 2 hektar yang ingin membangun greenhouse, lalu pengembang UMKM yang membangun 10 unit rumah, atau peternakan ayam nih dengan kandang lebih dari 1000 meter persegi. Nah, semuanya itu butuh poligon untuk urus PKKPR dan juga izin lingkungan. Jika tidak menggunakan poligon, permohonan itu bisa ditolak sehingga tidak bisa lanjut ke IMB ataupun izin lainnya. Nah, salah satu contoh suksesnya UMKM Batako nih, contohnya di Cirebon yang awalnya ditolak karena zonasi, akhirnya mendapatkan izin setelah lokasinya digambar ulang lewat poligon. Next pertanyaan, Kamil Aceh, apa sih tips agar poligon ini cepat disetujui OSS dan apa yang harus dilakukan jika ditolak? Oke sahabat, agar poligon cepat disetujui, gunakan batas lahan sesuai sertifikat atau peta desa. Hindari juga zona terlarang dan bandingkan lokasi dengan Google Maps. Nah, sebelum menggambar, cek dulu kesesuaian zonasi di Gistaru PUPR. Nah, untuk menghindari kesalahan, gunakan koordinat GPS dari HP atau minta bantuan ahli pemetaan. Jika hasil poligonnya ditolak, periksa ulang batas lahannya dan pastikan nih tidak tumpang tindih dengan lahan publik. Pelatihan sangat dianjurkan, terutama nih untuk kalian UMKM yang usahanya berbasis lahan. Next pertanyaan, Kamil HC, setelah menggambar poligon di OSS, apa sih yang terjadi selanjutnya dan apa yang perlu diperhatikan? Jadi sahabat, setelah disimpan, poligon ini akan otomatis tersimpan di sistem OSS ya. Nanti Anda bisa menggambarnya lewat HP, tapi lebih nyaman akuratnya jika pakai laptop ataupun komputer atau PC. Nah, setelah selesai, lanjutkan nih dengan permohonan PKKPR, unggah dokumen pendukungnya, dan tunggu proses verifikasi. Nah, nanti sistem OSS ini juga akan mendeteksi jika poligonnya ini masuk ke zona terlarang atau lahan umum dan akan menolak secara otomatis. Nah, zonasi lokasi ini akan muncul langsung setelah poligonnya digambar berdasarkan peta RTR yang terintegrasi. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah fitur poligon di OSS ini akan terus digunakan ke depannya dan apakah penting untuk UMKM? Jadi sahabat, jawabannya adalah iya. Fitur poligon ini akan terus digunakan karena sistem OSS ini berbasis resiko dan lokasi menjadi dasar semua perizinan. Kedepannya nih, poligon ini akan terintegrasi dengan data sertifikat tanah dari BPN melalui Gistaru dan juga Kementerian ATR. Bahkan direncanakan ada fitur otomatis seperti AI atau drag and drop berdasarkan alamat. Nah, beberapa daerah juga sudah mulai menyinkronkan poligon OSS dengan aplikasi GIS lokal. Meski nih UMKM berskala kecil, legalitas lokasi itu tetap penting ya. Jadi sebaiknya tidak mengabaikan penggunaan poligon. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih langkah paling penting di dalam penggunaan poligon di OSS dan bagaimana nih dukungan pemerintah bagi pelaku usaha awam? Jadi sahabat, langkah paling penting adalah memastikan batas lahannya itu digambar dengan benar dan sesuai rencana tata ruang. Untuk pelaku usaha awam, OSS ini menyediakan panduan resmi dan video tutorial di oss.go.id. Selain itu, pemerintah juga memberi dukungan berupa pelatihan, klik OSS, serta layanan konsultasi di dinas daerah untuk membantu pelaku UMKM memahami dan menggunakan fitur poligon dengan benar. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih risikonya jika lokasi usaha Anda itu tidak sesuai dengan RT/RW dan bagaimana nih proses verifikasi poligon USS? Jadi sahabat, jika lokasi usaha tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, izin lanjutan seperti IMB atau PBG, izin lingkungan dan operasional itu tidak bisa diterbitkan. Poligon ini berlaku ya di seluruh Indonesia selama wilayahnya tercakup di dalam peta OSS. Nah, setelah digambar, poligon ini akan diverifikasi oleh instansi teknis daerah seperti Dinas PU, ATR atau BPN, dan DLH sesuai dengan jenis usaha dan lokasinya. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih penyebab utama penolakan poligon di OSS dan di mana nih UMKM itu bisa belajar lebih lanjut? Jadi sahabat, penolakan poligon ini umumnya ya terjadi karena gambarnya itu tumpang tindih, berada di zona terlarang atau tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang. Nah, solusi cepatnya adalah mengajukan ulang dengan revisi lokasi dan berkoordinasi nih dengan Dinas Teknis tempat.
Kedepannya, fitur Polygon ini diharapkan semakin presisi, mudah digunakan, dan otomatis terhubung dengan data RTR serta sertifikat lahan. Nah, UMKM ini bisa belajar lebih lanjut melalui website resmi OSS, lalu pelatihan dari Dinas Penanaman Modal dan Koperasi setempat, atau kalian juga bisa konsultasi melalui kami di RHC Konsultan UMKM. Next pertanyaan, Kamdir HC, mengapa sih penting mengurus legalitas usaha melalui sistem resmi seperti AHU, OSL, atau Kemenkes? Jadi sahabat, mengurus legalitas usaha itu bukan sekedar formalitas ya, tapi itu adalah langkah penting agar produkmu sah secara hukum, diakui pasar, dan terlindungi oleh negara. Karena nanti dengan membayar PNBP, maka usahamu itu tercatat resmi, legal, dan lebih dipercaya oleh konsumen maupun mitra bisnis. Nah sahabat, perlu diingat juga ya, legalitas itu memiliki masa waktu, seperti hak merek itu berlaku 10 tahun, izin edar PKRT berlaku 5 tahun. Jadi pastikan selalu diperbaharui agar bisnis kalian tetap aman, profesional, dan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Nah, dengan memiliki legalitas lengkap mulai dari PT perorangan misalnya, merek terdaftar HAKI, hingga izin edar PKRT, maka produkmu itu nanti jauh akan lebih mudah diterima secara eksklusif di marketplace besar seperti Shopee Mall, Lazada Mall, dan juga TikTok Shop. Karena hanya brand resmilah yang dengan izin edar yang diakui sebagai seller ofisial, hasilnya bisnismu itu akan semakin berkembang, dipercaya, tapi juga berpeluang mendapatkan lebih banyak pelanggan, peningkatan omset yang signifikan, serta brand yang makin kuat dan juga dikenal luas. Next pertanyaan, Kamil HC, ada nggak nih contoh gambar peta Polygon? Oke sahabat, jadi di sini ya sahabat ada contoh dan penjelasannya. Kalian bisa lihat nih di layar. Jadi ini ada lokasi usaha. Nah nanti ini digambar Polygon itu jadi pakai garis per garis sahabat. Kalau misalkan yang biasa itu kan pakai titik doang. Nah ini pakai kotak, ada garis-garis segi-seginya. Nanti lokasi usaha itu digambar. Nah itulah yang dinamakan peta Polygon. Sahabat, jangan tunggu usaha besar dulu baru urus legalitas. Mulailah dari yang kecil, dari sebidang tanah kosong yang kamu miliki atau sewa, meski hanya beberapa ratus meter. Bentuklah ruang itu menjadi legal dan bermakna melalui fitur Polygon di OSS. Kenapa Polygon? Karena di sanalah usahamu itu diakui secara ruang, bukan hanya titik di peta, tapi luasan yang menggambarkan batas niat dan rencana. Sebelum bangunan berdiri, gambarlah dulu batas lahannya di sistem OSS melalui menu PKKPR. Pastikan lokasi usaha itu sesuai dengan tata ruang dan kamu sudah mencatat koordinat GPS-nya, status lahannya apakah milik sewa atau kerjasama, serta jenis kegiatan usaha yang akan dilakukan. Simpan semua data penting mulai dari NIB, KTP, gambar peta lokasi, dan rencana bangunan atau usahamu dalam satu folder digital. Lalu buka oss.go.id, login, dan mulai ajukan PKKPR. Gunakan fitur Polygon untuk menggambar batas lahan secara akurat. Tak perlu takut salah. Gunakan Google Maps sebagai panduan atau minta bantuan konsultan. Sistem OSS akan otomatis memeriksa zonasinya dan otomatis menolak jika lahan kamu itu masuk wilayah terlarang. Tapi dari sanalah kamu belajar bahwa usaha legal itu dimulai dari niat yang tertata. Nama usahamu boleh sederhana, tapi peta legalitasnya harus presisi. Karena tanpa Polygon dan PKKPR, kamu tidak bisa urus IEB atau PBG, izin lingkungan, atau bahkan akses ke pembiayaan usaha. Bila lahan usahamu berada di wilayah yang belum memiliki RDTR digital atau belum terhubung di OSS, proses PKKPR ini bisa lebih cepat tanpa penilaian teknis yang rumit. Tapi jika lokasimu sudah termasuk wilayah dengan RDTR online, maka sistem akan langsung melakukan validasi zonasi dan dokumen teknis. Akan ada penilaian dari Dirjen Tata Ruang dan Forum Penataan Ruang. Maka pastikan gambar poligonmu itu akurat, dokumenmu lengkap, dan rencana usahamu jelas. Meskipun hanya sebidang tanah kecil atau garasi rumah yang kamu ubah di tempat produksi, perlakukanlah ruang itu dengan serius. Gunakan fitur Polygon untuk menggambarnya secara legal, bukan sekedar formalitas, tapi fondasi agar usahamu itu bisa diakui oleh negara, oleh lembaga keuangan, oleh calon mitra besar. Legalitas itu bukan hanya milik korporasi raksasa, ia milik siapa saja yang ingin tumbuh dengan tertib, aman, dan dipercaya. Karena dari sebidang lahan yang sah dan sesuai tata ruang, bisa tumbuh bisnis yang besar, profesional, dan berkelanjutan. Mulailah dari lahan kecil, tapi pastikan gambarnya tepat. Mulailah dari sekarang dengan Polygon dan PKKPR. Usaha yang baik bukan hanya tentang jualan yang laku, tapi tentang tempat berdiri usaha itu. Apakah sah, apakah sesuai, dan apakah siap ditumbuhkan. Disitulah Polygon dalam OSS punya peran besar. Jangan tunggu besar dulu baru tertib. Justru sebaliknya, tertib dari awal agar bisa tumbuh besar dengan aman. Menggambar Polygon di OSS ini bukan cuma soal mencocokkan titik koordinat. Itu adalah cara kamu menyatakan, inilah ruangku, inilah titik awal pertumbuhan bisnisku.
Mungkin kamu mulai dari kios, sewa, rokok kecil, atau rumah sendiri. Tapi saat kamu gambarkan hal itu di dalam sistem OSS dan ajukan PKKPR dengan benar, kamu sedang membangun lebih dari sekedar peta usaha. Kamu sedang membangun kepercayaan. Kepercayaan dari pemerintah, kepercayaan dari calon mitra, kepercayaan dari dirimu sendiri. Karena legalitas ruang bukan sekedar kewajiban administrasi. Ia adalah simbol arah usaha, terencana, terukur, dan taat aturan. Jangan tunggu nanti, buka OSS sekarang, mulai dari menggambar poligon. Lahanmu punya potensi, tinggal kamu yang harus mengakuinya lebih dulu. Peta kecil bisa berdampak besar. Kamu mungkin hanya ingin membuka bengkel sederhana, kios laundry, atau dapur produksi makan rumahan. Tapi saat kamu mengurus PKKPR, kamu sedang membuktikan bahwa ruang usahamu itu sah, bukan liar, bukan abu-abu. Legalitas pemanfaatan ruang itu bukan formalitas semata, tapi fondasi utama agar usahamu diakui oleh pemerintah, mitra, dan juga pasar. Tanpa PKKPR, kamu bisa kesulitan mengurus izin bangunan, NIB, halal, bahkan ditolak saat mendaftar e-katalog atau ikut tender. Lebih dari itu, usaha kamu itu bisa dianggap melanggar tata ruang dan dikenai sanksi. Maka jangan remehkan peta lokasi dan koordinat lahannya, karena dari situlah segalanya dimulai. Tunjukkan bahwa kamu itu bukan hanya pelaku usaha, tapi juga bagian dari pembangunan yang taat aturan. Mulailah dari lahan kecil, tapi pastikan ruang itu sah. Urus PKKPR hari ini sebelum kamu menyesal nanti. Sahabat, jangan merasa sendirian saat mengurus usaha. Di balik setiap peta lokasi yang kamu gambar dan dokumen yang kamu unggah, ada bukti bahwa kamu ingin membangun usaha dengan cara yang benar. Mengurus PKPR bukan cuma soal izin, tapi soal komitmen untuk tertib, sah, dan bertanggung jawab. Kamu mungkin belum punya bangunan mega atau omset besar, tapi langkahmu ini sudah menunjukkan keseriusan. Ke depan, mitra bank dan pemerintah akan lebih percaya pada usaha yang legal sejak awal. Reputasi usaha dibangun bukan dari besar kecilnya modal, tapi dari niat dan kebutuhanmu sejak langkah pertama. Oke sahabat, kalian masih bingung nih soal urus peta poligon atau gambarnya, atau tentang legalitas usaha kalian? Atau kalian ragu bagaimana cara urusnya agar usaha kalian aman, tenang, sah, legal, serta berkembang dengan sukses? Tenang aja ya, kalian bisa tanya bebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa sahabat, gratis ya. Kami akan membantu pengurusannya step by step, menyesuaikan kondisi kalian ya. Silakan ya, langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya yang ada di layar, atau kalian juga bisa cek paket promo lainnya yang ada, cek di link deskripsi video ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada paket promo program UMKM Next Level, di mana layanan kami ini adalah full online seluruh Indonesia, layanan 24 jam, aman dan resmi. Kami juga sudah bersertifikasi BNSP, BPJBH, dan juga Kemenkop UKM, di mana layanan kami ini mulai dari NIB, PIRT, NPWP, paten merek haki, hak cipta, PT perorangan, company profile, barcode GS1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT, dan macam-macam lainnya. Bisa kalian kepoin di link deskripsi video ya sahabat. Ingat sahabat, legalitas usaha lengkap itu adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ya untuk konsultasi gratis. Silahkan hubungi kami via WhatsApp, nomornya yang ada di layar ya sahabat. Oke sahabat, itu saja dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan wawasan, menambah manfaat, dan juga bisa pastinya menambah ilmu bisnis kalian. Nah, jika dirasa video yang bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, like, serta share agar info ini bisa berbagi untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.